原来是你！你认识我？见了。长高嘞！小魔，居然晋升到3魂环了！昊天斗罗，他的武魂是什么？也一直在追杀他。 Hello kaum santuy budiman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Everything's gonna be okay. Sebelum masuk ke videonya, saya cuma mau meminta maaf sama teman-teman sekalian karena terlalu lama uploadnya. Ya gimana ya, kerjaan kantor lagi genting-genting juga, sehingga sedikit menghambat waktu saya untuk membuat video ini. Tapi tenang saja, semoga kedepannya saya bisa update lebih cepat lagi dari sekarang. Makanya subscribe dong bro and sis, agar saya cari cuannya cuma di YouTube aja lagi kan ya. Oke, kita akan melanjutkan alur cerita film Soulland live actionnya. Kali ini kita akan cerita-cerita santuy aja. Dan seperti kemarin, yuk joget dulu. Kutukan mantan masih teringat jelas. Titis manis ku coba ramas-ramas elus-elus, pegang di pinggang Saat bertemu dengan YZQ, Tangsan mendapatkan informasi kalau orang yang memimpin kelompok mereka adalah orang yang bernama Tang Hao. Tentu saja Tangsan terkejut mendengar nama ayahnya itu. Jika bos besar bule adalah ayahnya, tentu ayahnya lah yang menjadi dalang penyebab kematian ayahnya Hong Jun. Nah, mengetahui hal itu, Tangsan meminta ZQ untuk mempertemukannya dengan Master Daoluo Tang Hao. Namun tak segampang itu. ZQ menyuruh Tangsan untuk mengikuti arena pertarungan roh di kota Sisi dan menantang tim Dewa Iblis. Selama melewati tantangan, maka dia berhak masuk ke kota Tiandao mencarinya di Akademi Changhui. Tapi ZQ mengingatkan Tangsan untuk menjadi lebih kuat karena kekuatannya yang sekarang masih belum cukup untuk mengikuti Master Hao Tian. Seketika Tangsan teringat ucapan ayahnya yang menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat. Lalu Tangsan memberikan penawar racun yang diberikan ZQ kepada Xiaowu, tapi malangnya obat itu tak bereaksi apapun. Guru Tase pun sadar Xiaowu juga terkena racun tulang laba-laba Tangsan. Tangsan pun menyembuhkan Xiaowu dengan kekuatannya. Tangsan pun kembali menanyakan tentang identitas ayahnya kepada Guru Tase. Namun lagi-lagi Guru Tase sudah berjanji kepada ayah Tangsan untuk tidak mengatakan apapun tentang dirinya kepada Tangsan. Jadi si Tangsan ini tentu merasa nggak enakan sama Hong Jun lah ya. Secara masa ayahnya sendiri yang menjadi dalang kematian ayahnya si Hong Jun. Tangsan pun langsung menceritakan semua yang dia ketahui kepada Hong Jun. Awalnya si Hong Jun kaget, tapi dia dapat menyikapinya dengan bijak dan memilih untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Dan mereka pun pulang kembali ke akademi. Di kota Soutuo, Tangsan dan Hong Jun langsung menginterogasi bule. Hong Jun hampir kehilangan kendali dan hampir membunuh bule karena mengingat kematian ayahnya. Saya ulas sedikit ya. Jadi si bule ini orang yang membuat roh pionik milik Hong Jun itu bangkit atau bermutasi. Namun hal itu mengorbankan nyawa ayahnya Hong Jun sebagai tumbalnya. Tak lama setelah itu, ZQ datang dan membunuh bule agar rahasia kelompoknya tidak terbongkar. 其实杀你一个就可以是一样的下场。 Kehidupan di akademi pun mulai normal. Guru Tase mulai melatih semua murid dengan giat. Mereka mendapatkan misi untuk mengangkat batu ke atas bukit tanpa menggunakan kekuatan roh. Di misi ini,
Hubungan ketujuh monster Akademi Shrek pun semakin dekat. Mereka saling membantu untuk mengangkat beban batu itu agar semua bisa mencapai tempat tujuan. Daimubai yang egois juga semakin terbuka kepada Tangsan. Akhirnya mereka pun berhasil melakukan misi itu dengan kerjasama dan kejujuran mereka. Guru Tase dan kepala sekolah Flander bangga terhadap murid-muridnya itu. Di tengah kedamaian Akademi Shrek, muncul lagi nih Hulena Ciwiwiu yang dari Balai Roh Pelindung. Gak tahu apa ya, pokoknya Hulena ini semenjak muncul dia selalu mengincar untuk menghipnotis Daimubai. Apakah dia pengen mantap-mantap atau gimana, gak tahu juga ya. Saat itu Hulena tengah mau bermantap-mantap ria dengan Daimubai. Namun tiba-tiba datang seseorang yang menyerang mereka. Ya, dia adalah kakaknya Daimubai yang bernama Daiweishi. Saat Hulena dan Daimubai dihajar, Tangsan pun datang dan menyelamatkan Hulena. Lalu Tangsan dan Daimubai menggabungkan kekuatan mereka untuk memberikan tanda pertolongan agar dilihat oleh kepala Flander. Datanglah Pak Kepala Flander dan langsung menghajar orang itu. Jadi, tujuan kedatangan kakak Mubai ini untuk membawa Mubai pulang ke kerajaannya. Nah, didapatlah kesepakatan mereka akan mengadakan 1 versus 7 di arena pertarungan roh di kota Soutuo. Jadi, kalau Akademi Shrek menang, kakaknya Daimubai tidak akan memaksa Daimubai pulang ke kerajaan lagi. Dan jika Daiweishi menang, dia menyuruh membubarkan Akademi Shrek. Sementara itu, di kota Roh Pelindung, kita diperlihatkan sosok Bibi Dong yang akan menjadi musuh Tangsan. Karena Su Yuntao telah mati, dia memerintahkan anggotanya untuk menggantikan Su Yuntao agar mengawal Hulena yang berada di Akademi Shrek. Oke, lanjut. Karena akan menghadapi kakak Daimubai, Daiweishi yang begitu kuat, semua murid Akademi Shrek mulai berlatih, meningkatkan karakteristik pertarungan mereka masing-masing. Perkembangan mereka sangat pesat dan mereka juga melatih kerjasamanya dalam bertarung. Utusan Bibi Dong pun datang. Nah, si Hulena ini langsung ngadu tuh kalau dia hampir dibunuh oleh kakaknya Daimubai. Lalu dia menyuruh pengawal itu untuk membunuh Daiweishi. Nah, pergilah si kutuku Pride ini ke tempat Daiweishi kan, niatnya mau membunuh, malah dia yang kena hajar. Dan malam pertandingan pun tiba. Daiweishi sedikit terluka karena melawan pengawal Hulena tadi. Tapi dia bersikeras tetap melanjutkan pertarungan 1 versus 7 itu. Ya cuma lawan bocah, katanya ngapain juga harus dalam kondisi prima. Pertarungan pun dimulai. Yang maju adalah Hongjun, Zuking, Daimubai, Tangsan, dan Xiaowu. Jadi formasi dan strategi ini dipimpin langsung oleh Daimubai. Ya, di sini Mubai masih menganggap orang bertipe roh pendukung seperti Oscar dan Rongrong masih tidak dibutuhkan dalam pertarungan. Lanjut, mari kita saksikan pertarungan mereka. Mereka kewalahan melawan Daiweishi dan Tangsan pun mulai berpikir tidak akan menang jika begini terus. Tangsan mulai menyusun strategi dan mengajak Rongrong dan Oscar untuk bekerja sama. Mereka pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Daiweishi sehingga membuat Daimubai terluka parah. Nah, si kakak Mubai ini sudah merasa menang kan ya. Lalu masuklah si Rongrong dan Oscar ke arena. Diremehkan pula nih sama si Daiweishi. Dan yaps, strategi Tangsan untuk menyerang Daiweishi dimulai dijalankan.
Karena mereka berhasil membuat kakak Dai Mubai keluar arena pertarungan, pertarungan pun dimenangkan oleh Akademi Shrek. Daiwesi pun dengan logo Woya mengaku kalah dan dia menantang Akademi Shrek untuk bertemu di pertandingan Akademi Master Roh Dunia Dauluo. Selesai pertandingan itu, Dai Mubai mulai menyadari kesalahan dan keegoisannya. Hingga dia melihat pertarungan di arena hari ini, dia sungguh merasa dalam sebuah tim dan menganggap kerjasama sangatlah penting. Tapi Dai Mubai, dia malah merasa tak pantas menjadi ketua dan menunjuk Tang San untuk menjadi ketua. Namun Tang San dengan kerendahan hatinya dia menolak. Dia hanyalah pengarah di arena, namun ketua 7 monster Akademi Shrek selamanya adalah Kak Dai Mubai. Ikatan ketujuh monster Shrek pun semakin kuat. Tanpa mereka sadari, pertarungan mereka ternyata diawasi oleh orang dari Akademi Kerajaan Tiandao, Yu Tianheng dan Du Guyan. Mereka mengajak Tang San dan Dai Mubai untuk bergabung dengan tim Akademi Kerajaan Tiandao. Tang San dan Mubai pun berbicara. Mereka memang berencana untuk menolak tawaran dari Akademi Tiandao karena bagi mereka lebih baik bersama Akademi Shrek kalau harus bertarung di pertandingan arena Master Roh. Mubai juga mengungkapkan identitas aslinya kepada Tang San, kalau dia adalah pangeran dari kerajaan Xingluo. Nah, ceritalah dia kalau di Xingluo itu kekuatan adalah segala-galanya, yang kuatlah yang akan menjadi raja. Dan selama ini dia hidup dalam bayang-bayang kakaknya yang merupakan penerus kerajaan Xingluo. Makanya Mubai datang ke Akademi Shrek untuk menjadi lebih kuat. Namun ternyata tujuan utama Tianheng tidak sesederhana itu. Dia sengaja diutus oleh Su Xinghe, pangeran kerajaan Tiandao, untuk mengajak Dai Mubai bekerja sama dan berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Dai Mubai saat terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan Xingluo. Lalu Mubai menjelaskan ke Tang San kalau Su Xinghe itu adalah satu-satunya penerus kerajaan Tiandao. Nah, lagi asik-asik ngobrol kan ya, tiba-tiba Du Guyan pingsan. Tianheng berencana untuk duluan membawa Du Guyan pulang ke kerajaan untuk diobati oleh tetua. Dia menyuruh Mubai untuk menyusulnya. Sebelum ke kota Tiandao, dia menyuruh Mubai bertemu secara rahasia dengan Pangeran Su Xinghe di kota Sisi. Mendengar kota Sisi, jelas Tang San kaget karena Ye Zikyu menyuruhnya ke kota itu untuk menantang tim Dewa Iblis agar bisa bertemu dengan Master Houtian yang merupakan ayah Tang San. Lalu kepala Flounder dan Guru Tase menyuruh seluruh murid Akademi Shrek untuk pergi bersama Tang San dan Dai Mubai. Mereka pun senang karena akan melakukan pertolongan yang panjang. Huliana pun memaksakan diri untuk ikut bersama mereka, tapi Pak Flounder mengancamnya untuk tidak macam-macam lagi dengan Dai Mubai. Esok pagi pun tiba, mereka langsung berangkat mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Kota Sisi berada di tengah gurun pasir. Sebelum masuk kota, mereka melihat Master Roh yang diikat dengan rantai. Kenapakah mereka itu? Kita akan temukan jawabannya di kota Sisi. Akhirnya mereka pun sampai di kota Sisi. Di tengah kota yang ramai itu, mereka melihat monster pasir yang lucu. Meskipun lucu, tidak ada yang berani macam-macam dengan monster itu. Guru Tase menjelaskan kalau monster itu marah, dia bisa membuat badai pasir yang sangat ganas di gurun ini. Saat sampai di kamar, Tang San dan Mubai pun didatangi oleh seseorang. Bukannya Pangeran Su Xinghe, yang datang malah utusannya bernama Ma Xiongnuo. Dia menyampaikan pesan kalau pangeran sekarang tidak bisa bertemu karena ada hal yang mendesak di kota Tiandao.
Dan dia juga menyampaikan kalau Pangeran Su Xinghe pasti akan menemui mereka berdua di kota Tiandao. Cuma itu doang. Dai Mubai malah tidak tertarik dengan itu. Malam pun tiba, Tang San dan Xiao Wu jalan-jalan di kota dan mendapatkan informasi tentang tim Dewa Iblis yang membuat masyarakat kota Xixi ketakutan. Warga di sana juga menjelaskan banyak master roh yang mati oleh tim Dewa Iblis itu, dan yang hidup diikat di luar kota dibakar di terik matahari jadi manusia panggang. Jadi manusia yang berada di luar kota tadi adalah korban dari tim Dewa Iblis. Lalu tiba-tiba Tang San dan Xiao Wu bertemu dengan Weng Sheng. Ya, teman mereka saat di Akademi Nuoding dan orang yang membunuh Chen Yu, anak wali kota Nuoding itu. Melihat Weng Sheng, warga terlihat sangat ketakutan. Lalu lanjut mereka berbicara dengan Weng Sheng. Weng Sheng mengaku sama Tang San kalau dialah yang membunuh Chen Yu. Weng Sheng kini juga bergabung dengan tim Dewa Iblis dan tahu kalau Tang San disuruh oleh Ye Zikyu untuk datang ke kota Sisi. Ia kini sudah bertambah kuat dan mengalami roh mutasi pelindung. Sekarang dia benar-benar berubah 180 derajat. Tang San tampak tak senang dengan sifatnya yang sekarang. Pagi pun tiba, seluruh tim Akademi Shrek akan meninggalkan kota Sisi dan menuju ke kota Tiandao. Tapi Tang San memilih untuk tinggal dulu di kota itu karena ada urusan yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Namun baru saja akan pergi, tiba-tiba kota itu diliputi badai pasir yang sangat ganas. Yaps, hal itu disebabkan oleh monster pasir yang tiba-tiba mengamuk. Mang Hojun pun tiba-tiba hilang kendali dan menghajar monster pasir itu. Tapi monster itu tidak terluka sedikit pun. Mubai menyelamatkan teman-temannya satu persatu. Di sisi lain, Tang San melihat Huliena yang melayang-layang. Dia pun langsung menyelamatkan Huliena. Begitu bangun, Huliena langsung terpesona kepada Tang San karena sudah 2 kali menyelamatkannya. Ternyata monster pasir itu mengamuk karena anaknya diambil oleh Masiniwo. Bocil itu mengambilnya karena dia menganggap binatang itu lucu. Tim Dewa Iblis pun mengetahui itu dan akan membunuh utusan dari Pangeran Su Xinghe itu. Namun Tang San melarangnya karena Masiniwo tidak tahu kalau monster itu berbahaya. Tang San pun menyerahkan anak monster pasir itu kepada induknya dan bencana itu pun dapat berhenti. 他没有恶意，你的孩子在我这里。 Bencana pasir kan udah selesai nih ya. Namun tim Dewa Iblis ini masih ingin membunuh si bocil itu. Dan dia malah menyuruh Tang San untuk membunuhnya sebagai ujian dari Ye Zikyu, kata mereka. Nah, bukannya mengiyakan, Tang San malah menantang tim Dewa Iblis untuk bertarung. Karena si Tang San ini juga kesal dengan tim Dewa Iblis yang menindas masyarakat itu dan membunuh orang-orang dengan semena-mena. 7 monster Akademi Shrek yang mengetahui Tang San menantang tim Dewa Iblis memutuskan untuk membantunya dan menunda perjalanan ke kota Tiandao. Tim Dewa Iblis adalah tim yang sangat kuat karena mereka semua memiliki 4 cincin roh. Sementara di tim Akademi Shrek tak ada satupun yang memiliki 4 cincin roh. Tang San dan Mubai saja hanya punya 3 cincin roh. Karena sadar akan perbedaan kekuatan mereka, Tang San membuat sebuah senjata tersembunyi yang dia bagikan kepada seluruh teman-temannya. Dan esok pagi pun tiba, pertarungan pun dimulai. 7 monster Akademi Shrek versus tim Dewa Iblis. Sebelum pertandingan, setiap orang mengeluarkan martial soul-nya masing-masing. Tang San dan kawan-kawan bekerja sama menyerang tim Dewa Iblis itu duluan. Tapi serangan mereka sama sekali tak melukai satupun musuhnya. Tim Dewa Iblis pun mengeluarkan kekuatan mereka yang memiliki 4 cincin roh itu.
Namanya juga usaha ya. Akademi Shrek bekerja sama lagi untuk menyerang tim Dewa Iblis itu. Tang San mengikat mereka dengan rumput biru peraknya. Lalu Oscar melemparkan bom molotov dan Hon Jun langsung membakar tim Dewa Iblis. Namun lagi-lagi serangan mereka sama sekali tak melukai tim Dewa Iblis sedikit pun. Setelah itu mereka pun dihajar habis-habisan oleh tim Dewa Iblis. Di saat-saat terakhir, Tang San memerintahkan teman-temannya untuk mengeluarkan senjata tersembunyi mereka. Dengan jurus terakhir Tang San, tim Dewa Iblis pun berhasil dikalahkan. Semua penduduk di kota Sixi begitu senang dengan kemenangan tim Akademi Shrek. Lalu si Juliana sekarang tampaknya sangat menyukai Tang San karena Tang San sudah 2 kali menyelamatkannya. Dia bahkan berkata kalau bukan karena Aula Wuhun mungkin dia akan memilih Tang San. Namun Tang San tidak mengerti maksud dari perkataan itu, dan dia berharap mereka di masa depan tidak berada di tim yang berlawanan. Tang San juga didatangi oleh Yi Zikyu dan dia salut karena Tang San bahkan mengalahkan tim Dewa Iblis. Namun Zikyu kembali mengingatkan untuk memenangkan pertarungan arena Master Roh, kekuatan Tang San yang sekarang belumlah cukup. Sementara itu, seluruh tim Dewa Iblis yang kalah di pertarungan diikat dengan rantai oleh penduduk di luar kota, seperti perlakuan mereka selama ini. Lalu Zikyu datang. Mereka pikir Zikyu akan menyelamatkan mereka, tapi pada kenyataannya mereka semua harus mati di tangan Zikyu. Tim Akademi Shrek pun melanjutkan perjalanannya ke kota Tiandao dan menuju ke Akademi Tiandao. Sekian dulu untuk part kali ini. Dari 40 episode kita udah sampai ke episode 24. Mudah-mudahan saya dapat menyelesaikannya dalam 1 part lagi, atau paling enggak ya 2 part lagi lah ya. Bantu dong share video ini dan jangan lupa di subscribe juga agar saya lebih semangat dan cepat uploadnya. Thank you and goodbye.